ari teteh sibuk juga gitu, ira bobogohanana. Bobogohan ke sekolah mah gitu kan. Kan pasti lakinya gak jadi. Teh bungon cenah. Bualan suka-suka, bualan gaya-gaya, bualan semaunya, bualan the presiden, bualan the presiden, bualan the presiden, bualan the presiden. Kalau belum Pancasila, bagi sebenarnya nah, saya di sini tidak akan kasih ya, jadi jangan takut kita tidak dibantah, kita ujian, tapi kita sama-sama saling sumbang saran, saling sumbang pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Bualan The Press. Alhamdulillah pada saat ini gue sudah ada sosok seorang perempuan yang strong dan bisa dibilang beautiful. Ngerti dong? Sangat gelis, yaitu Teh Desi Natasari. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Abdi dong Teh yang bilang assalamualaikum Teh. Udah mau menyempatkan waktu hadir di channel YouTube Bualan The Press. Bualan The Press. Tapi maaf ya Teh, maksudnya Bualan The Press di sini bukan berarti kita membuat yang tidak ada tujuan atau tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan maknanya bualan di sini itu awalnya tidak baik, insya Allah akhirnya menjadi baik. Amin, amin. Itu pengennya harapannya. Jadi jangan selalu melihat dari segi kata-kata atau penampilan yang memang bisa menipu mata gitu. Betul. Akan lebih baik seolah-olah orang kok kayaknya apa sih bualan, tapi ternyata menginspirasi. Itu betul. Ternyata bermakna. Betul. Itu kan yang penting kan. Betul Teh. Ini Teh ada beberapa pertanyaan ya Teh. Mudah-mudahan Teh bisa menjawab dengan tegas dan lugas. Amin. Apapun itu mungkin ya ada sedikit, mungkin nanti ada pertanyaan yang sedikit pribadi juga Teh. Oke. Mau kan Teh? Boleh. Pertanyaan pertama gini Teh. Teh kan istilahnya backgroundnya adalah seorang artis. Ya. Public figure yang pernah mengikuti perjalanan Teteh itu dari zaman STM. Ya. Tahun sekitar 93 apa 9 berapa gitu. Ya, betul. Nah, kok bisa Teh banyak pertanyaan yang mungkin banyak masyarakat atau terutama di kalangan musisi, kenapa sih Teh mau gitu? Padahal kan kalau berbicara pemasukan, income dari segi artis sendiri kan udah besar. Nah, Teteh mau kok terjun politik. Ya. Betul. Motivasi utamanya adalah memanfaatkan ilmu. Karena saya alhamdulillah komitmen dengan ayah saya boleh jadi artis itu kalau lulus S1. Allah mudahkan, alhamdulillah saya bisa lulus S2, sekarang lagi kuliah S3. Semoga Allah mudahkan untuk selesai cepat. Nah tentunya ibu saya kemudian bertanya, "Cenah boga ijazah kan disimpan wae nama mari?" Kayak bisa katanya di akhirat ilmu najak naon. Jadi ilmunya untuk apa katanya gitu, ijazah disimpan-simpan saja. Nah, oleh karena itu gimana cara memanfaatkan ijazah itu? Salah satunya adalah saya pernah ngajar di Atma Jaya, ngajar S1 waktu itu psikologi industri organisasi, di mana itu adalah bidang khususan saya sebagai psikolog. Lalu kemudian juga ibu saya tanya lagi, jadi dosen mah nggak kuliah cenah kemanfaatan mana merek manfaatan atau merek manfaatan wah cenah gitu kalau kata ibu saya. Kemudian apa ya mah dari buka kantor itu mungkin cek ada telat merenang cek gitu ya, udah umur 40 pada saat itu saya kemudian memutuskan untuk masuk dalam dunia politik. Alhamdulillahnya saya punya mentor Bapak Adiaksa Daud yang memotivasi saya, memperkenalkan saya secara lebih dekat lagi dengan para jasa pada saat itu. Lalu kemudian banyak diskusi intensif yang akhirnya jawaban Pak Hatta yang membuat saya mau masuk sebagai politikus. Pada saat itu Pak, kalau saya tidak setuju dengan keputusan partai, saya boleh bersuara sama atau bersuara beda, boleh nggak? Terus kata Pak Hatta, boleh bersuara beda. Terus saya bilang, kalau kemudian saya bilang tidak setuju itu karena saya mempertimbangkan manfaat mudarat, boleh nggak? Terus beliau bilang, justru itu yang menjadi pertimbangan kamu untuk ambil keputusan. Mana yang menjadi manfaat atau mana yang menjadi mudarat, mana yang lebih besar, itu yang kamu ambil keputusan. Karena dua jawaban beliau itulah yang kemudian memutuskan saya masuk ke Partai Amanat Nasional. Kemudian saya merasa bahwa ini rumah yang cocok untuk saya. Sebelumnya alhamdulillah dari S1
saya kuliah itu di tahun 93-an lah ya, saya kuliah itu udah banyak yang nawarin partai-partai besar. Cuman zaman dulu artis disebut food getter, gitu kan. Terus kata ibu saya, ulah ayeuna cenah, kemana disebut food getter, terbuka ilmu, terbuka peluru, arek naon cenah. Kan jadi etalase sehungkul cenah. Jadi mun kasar mah punten. Katanya mah jadi pendulang suara ataupun pemanis doang, tapi kamu teh kosong cenah otakna, ulah naik dikitukeun ke cenah era cenah diomongkan ku batuan. Oleh karena itu ibu saya bilang, kalau memang kamu niatnya begitu, sok cari ilmu aja, cari ilmu waktu jadi artis, ilmu tetap harus ada ilmu mau berada di bawah. Betul. Oleh karena itu qadarullah, alhamdulillah Allah takdirkan, Allah mudahkan 2 periode lah saya menjadi seorang politikus. Kalau berbicara, saya senang apa enggak jadi politikus ya? Kalau dibilang saya senang apa nggak jadi politikus, paling senang sebenarnya jadi artis karena tidak ada beban ya. Maksudnya beban tanggung jawab dunia akhiratnya untuk diri saya dan keluarga saja. Tapi kan kalau sekarang banyak keluarga lain yang terdampak karena kebijakan yang saya buat. Nah sebenarnya itu menjadi beban tanggung jawab yang besar dunia akhiratnya itu sih sebetulnya. Tapi kerja yang membuat saya betah di dunia politik itu adalah kerja sosial. Saya bisa bertemu dengan komunitas musik, saya bisa ketemu dengan komunitas literasi, saya bisa bertemu dengan komunitas yang orang biasa Bagi elemen lah itu ya. beragam yang belum tentu saya bisa temui kalau saya jadi artis. Berarti dorongan Teteh untuk menjadi seorang politikus itu pertama dari diri Teteh sendiri, terus kedua orang tua, dan ketiganya mungkin dari Pak Dia sudah Pak Hatta Jasa. Alhamdulillah, berarti kalau gitu Teteh tidak memanfaatkan popularitas Teteh background artis begitunya Teh. Itu mah jadi modal betul, yang kontribusi. Betul. Tapi tuh sampai ayah bahasa. Gitu betul. Memang kalau misalkan Teteh tidak meneruskan sekolah untuk ke jenjang pendidikan untuk menunjang kinerja Teteh sudah menjadi anggota dewan gitu ya Teh. Ya betul. Harus punya peluru. Betul Teh. Nah saya juga sangat senang nih ada Akang penggiat di bidang musik, lalu ngumpulin anak-anak muda yang pecinta musik. Lalu kemudian gimana caranya kita juga ulah bolos rongtenya resepan hungkul, resepan hungkul mah gitu. Tapi apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita bisa berdayakan untuk diri kita dan orang lain, nah ini bisa bermakna akhirnya gitu kan. Tuh, bisa dengar kan barusan penjelasan dari Teh Desi bahwa Teh Desi menjadi seorang politikus itu tidak hanya sebatas segi keartisannya, tapi memang punya tujuan yang mulia, yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah Sukabumi khususnya. Berhubung memang waktunya memang mungkin kita juga sekarang mau kegiatan lagi, satu pertanyaan terakhir. Ringan dan lucu. Teteh kan sampai saat ini masih single parent. Nah, banyak yang nanya Pak Pres katanya tanyain dong ke Teteh Desi kenapa sampai sekarang belum punya pendamping gitu maksudnya. Nah, coba Teh biar semua juga tahu kenapa sampai saat ini Teteh, apakah memang Teteh itu sudah tidak ada niat untuk mencari pendamping atau memang Teteh udah fokus ke pekerjaan atau untuk ya modal akhirat gitu maksudnya. Oke. Sebetulnya mah ya yang pertama mungkin karena kegagalan saya itu ya. Kegagalan saya 2 kali itu membuat saya banyak belajar dari pengalaman dan membuat saya betul-betul menjadi berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal terkait mengambil keputusan pernikahan. Yang keduanya karena putri saya sudah besar, tentunya putri saya ini menjadi teman berdiskusi dan teman pengambil keputusan pada saat saya misalnya didatangkan jodoh oleh Allah. Tentunya saya juga harus berdiskusi dengan putri saya, cocok apa enggak sama anak saya gitu kan. Kalau nggak cocok ya saya mau ngapain juga gitu kan. Kalau saya lebih lama hidup dengan anak saya, nah oleh karena itu kenyamanan untuk diri saya, tapi yang lebih utama juga kenyamanan untuk anak saya. Yang ketiganya kemudian pertimbangan lain mungkin ada, tapi kemudian banyak yang takut, cenah karena saya galak atau jutek aja. Terus yang keempatnya kemudian mungkin karena saya terlalu sibuk, sekarang saya di DPR, lalu kemudian saya juga kuliah, saya juga alhamdulillah Allah masih takdirkan saya dibutuhkan di dalam dunia entertainment. Saya baru saja menyelesaikan 1 film dengan Mas Indro, dengan Widiawati untuk film drama komedi. Insya Allah tahun depan kami mau ditayangkan karena pandemi ini tidak jalan kan bioskop gitu, tapi kami sedang mempersiapkan produk yang akan kami sebarkan atau tayangkan di bioskop. Mohon doanya semoga dicintai oleh Indonesia. Insya Allah. Amin. Nah jadi orang suka nanya, hari Teteh sibuk juga gitu, kira bobogohan anak, bobogohan ke sekolah mah gitu kan. Nah oleh karena itu menurut saya selalu yakin kalau Allah bilang saat ini ada, ikhtiar sih tetap ada teman-teman yang suka mau ngenalin, tapi sebelum perkenalan pasti lakinya gak jadi. Kita hubungan cara kenalan gitu. Bisa jadi binder apa gimana? Saya juga nggak tahu tuh. Karena kalau kata teman saya gini, saya bilangin kan tadi saya nggak ngasih tahu mau kenalin sama siapa. Begitu hari Hana kan dia ngasih tahu siapa sih gue mau dikenalin sama siapa. Lalu tuh mau gue kenalin sama Desi Ratnasari.
hah, aduh, enggak deh, gue nggak jadi deh, gitu. Itu tuh nggak jadi, wah, ya sudah, berarti kan kodar Allah belum takdirnya Allah gitu Iya, ya. betul. Jadi menurut saya kalau suatu saat Allah takdirkan dapat insya Allah. Mungkin Insya Allah. saat ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan manfaat, semoga saya bisa bermanfaat bagi orang, memberikan Amin. manfaat ya. Ya Allah. Terus kemudian mungkin Allah minta saya untuk fokus nyelesain kuliah dan fokus ngurusin anak saya terlebih dahulu, supaya kalau anak saya udah mentas, sudah mandiri, mungkin ya Allah takdirkan saya punya teman di masa tua mungkin. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Berarti tidak menutup kemungkinan dong siapapun bisa Panitia seleksi. SFC. bisa SFC, panitia seleksi. bisa di kontestasi Benar kontestasi. betul. Mudah-mudahan ya, siapa tahu setelah melihat channel YouTube ini ada jodoh Teteh nih di sini nih. Amin. Mudah-mudahan. Dan kita juga doakan bahwa barusan Teteh juga bilang Teteh sudah menyelesaikan film Ya, layar lebar. Layar lebar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain, kita tunggu juga trailernya atau video lengkapnya atau film lengkapnya. Semoga Teteh tetap sukses di dunia perfilmannya, walaupun itu mungkin sebatas Sebagian ya sedikit aja, nggak full lah. nggak full. Karena kita lagi reses. Jadi gitu deh. Jadi disibukkan dari Teteh sebagai anggota dewan mungkin ya. Betul, jadi kayak kemarin misalnya karena ini ya sebelum berakhir. Jadi cara syutingnya gimana? Saya selalu memfokuskan syuting setelah masa reses saya di dapil. Jadi udah ketemu di dapil, ada waktu reses sebelum masuk masa sidang karena sekarang nggak kunker-kunker kan lagi Betul. COVID. Lalu kemudian alhamdulillah kita syuting tapi pakai protokol kesehatan. Kita semua di rapid test, kita harus melalui semua tes dulu baru kita boleh syuting. Terus kemudian yang terpenting sekali sambil syuting saya juga kuliah bawa laptop kemana-mana. Jadi kalau lagi break nggak buka dengerin teh siap syuting oke. Nanti hati bu maaf bu saya mau syuting dulu lepas lagi gitu kayak gitu. Jadi kalau kita berikhtiar kita berusaha untuk berkomunikasi insya Allah mudahkan kok semua. Amin ya Allah. Kita doain para kembang. Amin. Semua apa yang dicita-citakan Teteh, apa yang direncanakan Teteh, apa yang dikerjakan Teteh, semuanya bisa bermanfaat buat kita semua, buat rekan-rekan para pembual di luar sana Teh. Oke, buat rekan-rekan para pembual, mari kita membual yang inspiratif, mari kita membual yang kreatif dan inovatif, dan tentu saja kita memberikan bualan-bualan yang tentunya bermakna dan menjadi pelajaran penting bagi kehidupan semua orang yang mendengarkannya. Amin. Semoga Allah memudahkan kita semua. Semoga Allah mensukseskan channel YouTube ini untuk memberikan inspirasi bagi semua yang mendengar. Amin. Amin. Insya Allah. Terakhir Teh, tetap saksian di channel di Bualan The Press. Di sini otak ini banyak yang